Halo teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah teman-teman, video kali ini dimulai dengan kegiatan aku di dapur lagi ya. Ini aku lagi cuci piring karena kan aku mau masak. Aku usahain ya teman-teman untuk selalu cuci piring sebelum masak karena kan dapur aku ini kecil ya teman-teman. Jadi di sebelah kompor itu tempat cuci piring. Jadi kalau misalkan aku masak terus ngelihat ada cucian piring numpuk itu rasanya tuh risih gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada bekas seperti makan makanan gitu ya, itu kayaknya risih banget. Jadi sebisa mungkin sebelum aku masak itu aku selalu bersihin untuk tempat cuci piring ini biar sedikit rapi gitu ya teman-teman. Walaupun dapurnya nggak estetik, nggak yang bagus-bagus banget, setidaknya rapi gitu ya teman-teman, nyaman untuk kita masak. Nah teman-teman hari ini masak apa nih? Boleh dong komen-komen di bawah karena aku tuh suka bingung teman-teman untuk masak menu sehari-hari gitu ya teman-teman. Walaupun sekarang udah banyak resep makanan di Google, di YouTube. Komen dong teman-teman, siapa tahu bisa jadi referensi aku untuk masak besok hari. Kalau aku hari ini masak pepes peda gitu ya teman-teman, pakai kemangi, terus belimbing wuluh, terus pakai tomat, pakai bawang merah dan cabai. Terus temennya aku goreng tahu isi gitu ya teman-teman plus bumbu kacang. Itu enak banget sih teman-teman buat aku. Aku tuh makan kayak gitu aja tuh udah lahap banget. Karena dari kecil aku tuh selalu diajarin gitu ya teman-teman. Apapun yang ada di meja itulah makanan kita hari ini. Jadi kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Apapun yang kita makan hari ini itulah rezeki yang dikasih gitu ya teman-teman. Jadi harus selalu bersyukur. Nah ini aku lagi cuci beras. Ini tuh biasanya aku cuci beras itu bisa 3 sampai 4 kali ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini cuci beras berapa kali nih? Kalau aku sampai airnya tuh nggak putih lagi baru deh aku masukin untuk air galonnya. Nah ini aku masak nasi untuk satu keluarga gitu ya teman-teman. Nah ini aku sama suami mau beli gado-gado ya teman-teman. Karena kan ini posisinya aku masih di rumah orang tua. Terus suami datang ngejemput aku. Terus kata suami dia mau makan gado-gado. Padahal aku udah masak ya teman-teman. Tapi katanya suami lagi pengen banget makan gado-gado. Ya udah deh, aku sama suami langsung berangkat ke tempat langganan aku untuk beli gado-gado. Ini juga masih di dalam satu perumahan gitu ya teman-teman. Jadi deket banget sama rumah orang tua. Aku tuh nggak pernah masalah ya teman-teman kalau misalkan suami mau beli makan di luar karena kan aku udah budgetin gitu teman-teman setiap bulannya dari uang jaga-jaga untuk maaf dari uang family maksud aku dari uang family untuk jajan seperti ini. Nah ini tempat langganan aku ya teman-teman untuk beli gado-gado karena di sini tuh gado-gadonya tuh enak gitu bumbunya tuh kental terus juga nggak pelit bumbu jadi aku setiap beli gado-gado pasti selalu di sini karena ini enak. Oke lanjut kita langsung aja ya teman-teman masuk ke dalam budgeting untuk bulan Juli. Nah teman-teman gimana nih keuangannya untuk bulan Juni kemarin? Kalau misalkan aku bener-bener pas banget ya teman-teman untuk bulan Juni itu bener-bener pas banget karena kemarin kan aku pulang ke rumah orang tua itu sekitar 2 mingguan ya teman-teman, lebih lama daripada biasanya karena kan seperti video sebelumnya aku udah jelasin kalau misalkan di rumah orang tua itu ada pembangunan gitu ya teman-teman untuk membetulkan untuk ganti pagar lah gitu. Jadi setiap belanja bahannya itu aku yang beli langsung gitu teman-teman. Nah ini aku mau evaluasi untuk anggaran bulan Juni. Ini tuh bener-bener udah habis semuanya ya teman-teman, gak ada yang tersisa sedikit pun. Karena kan biaya tuh keluar lebih banyak. Terus untuk jajan anak juga habis total ya teman-teman. Seharusnya kemarin tuh ada tabungan untuk anak aku 100.000 dan itu juga terpakai untuk jajan anak aku. Karena setiap anakku jajan kan pasti aku juga pasti jajanin untuk adik-adik aku ya teman-teman. Jadi
pas banget lah untuk bulan Juni ini teman-teman semuanya habis total. Malahan kemarin tuh suami juga ada nambahin sedikit ya teman-teman pas di rumah mertua gitu untuk belanja sayur, untuk beli gas dan galon. Jadi kalau budgeting tuh seperti ini ya teman-teman, nggak selalu yang ngepas banget setiap bulannya, kadang juga ada boncos-boncosnya sedikit, tapi nggak apa-apa teman-teman, setidaknya kita udah siapin untuk dana darurat, dana jaga-jaga, setidaknya tidak boncos banget seperti aku dulu yang bener-bener boros banget gitu ya teman-teman, baru awal bulan, terus ke pertengahan bulan itu uangnya itu udah habis. Nah ini aku langsung aja masukin uangnya untuk budget bulan Juli ya teman-teman. Ini masih sama, untuk budgetnya itu sebesar 2.500.000, tapi sama suami itu dikasih 2.600.000 teman-teman untuk budget bulan Juli ini. Untuk seperti biasa, untuk minggu 1 sampai minggu keempat itu masing-masing setiap minggunya itu aku kasih 200.000 ya teman-teman. Untuk minggu kelima itu biasanya aku kasih 50.000. Karena kan nggak selalu ya teman-teman, setiap bulan itu 4 minggu, biasanya juga ada yang 5 minggu. Jadi untuk minggu kelima ini aku kasih 50.000, karena kan jaraknya itu nggak terlalu jauh ya teman-teman, cuma beberapa hari aja kalau misalkan minggu kelima itu. Terus untuk listrik di sini aku budgetin 150.000, karena misalkan aku bayar listrik itu biasanya tuh di ShopeePay ya teman-teman, aku masukin ke ShopeePay. Itu tuh nggak pernah lebih dari 150.000. Untuk beras di sini aku budgetin 200.000, untuk galon dan gas di sini aku budgetin 75.000. Ini tuh pas ya teman-teman, untuk galon dan gas aku setiap bulannya. Karena kan aku masih sharing gitu ya teman-teman untuk beli galon dan gasnya sama mertua. Nah ini untuk istri aku tambahin 150.000. Untuk nabung juga di sini aku kasih 100.000 ya teman-teman. Untuk dana darurat juga di sini aku kasih 100.000. Kayaknya untuk bulan Agustus itu aku enggak pegang untuk uang listrik dan uang wifi lagi ya teman-teman, karena kata suami kan kalau listrik itu kan langsung dimasukin ke ShopeePay aja biar nggak ribet. Terus kalau untuk wifi juga langsung dikasih aja ke adik ipar aku. Karena kan untuk bayar wifi aku masih sharing gitu ya teman-teman, karena kan aku masih tinggal sama mertua. Nah ini untuk budget bulan Julinya udah selesai ya teman-teman. Kalau misalkan udah di budgetin kayak gini tuh udah rasanya tuh udah aman gitu ya teman-teman, sesuai dengan posnya masing-masing, sesuai dengan anggarannya masing-masing. Yang penting kita menjalaninya harus konsisten ya teman-teman dengan anggaran yang udah ada. Nah ini untuk anggaran bulan Juli ya teman-teman, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah teman-teman, udah ada yang mulai belum sih untuk anggaran bulan Juli ini? Ataukah teman-teman masih nonton-nonton aja nih teman-teman untuk budget-budget setiap bulannya seperti ini? Ayo dong teman-teman dimulai supaya keuangan kita bisa sama-sama baik ya teman-teman. Nah ini di binder A6 ini aku mau selesain challenge kalender. Seperti yang udah aku bilang ya teman-teman, kalau challenge kalender ini aku nggak targetin setiap bulannya penuh ataupun setiap hari aku harus isi, itu enggak ya teman-teman. Pokoknya setiap ada uang lebih ataupun uang yang nggak terpakai, itu biasanya aku masukin langsung ke challenge kalender ini. Nah di sini ada 266.000 ya teman-teman. Tadi kan kurangnya masih 315.000. Nah biasanya kalau aku nabung itu aku coretnya itu di kertas love ini ya teman-teman. Di kertas yang binder itu aku nggak coret, jadinya itu beda gitu ya teman-teman. Angkanya itu beda gitu. Nah ini kertas love-nya biasanya aku coret di situ. Nah ini ada 266.000, jadi aku mau tambahin 200.000. Nah kalau uangnya itu biasanya untuk challenge kalender ini aku simpen dulu di dompet kecil ini teman-teman. Nggak langsung aku masukin gitu ke bindernya. Biasanya aku simpen di dompet kecil ini. Dompet kecil ini juga yang biasa aku bawa kemana-mana ya teman-teman, seperti ke pasar ataupun ke warung. Pokoknya kalau belanja aku biasanya bawa dompet kecil ini ya teman-teman. Dompet pintar itu hanya khusus untuk aku simpen uang sesuai anggaran. Terus aku nggak pernah bawa kemana-mana ya teman-teman, selalu aku simpen di rumah.
Dan ini untuk challenge kalendernya ya teman-teman, udah goals ya teman-teman, udah selesai. Ini juga nggak 1 bulan full ya teman-teman, ini dari bulan Mei dan ini bulan awal Juli baru selesai ya teman-teman, itu sekitar 2 bulan. Dan ini uangnya ada 466.000. Dari nabung kecil-kecil kayak gini, receh-receh kayak gini, kalau dikumpulin juga lumayan ya teman-teman. Aku sih kalau nabung nggak pernah dibikin pusing ya teman-teman. Kalau ada aku masukin, kalau misalkan nggak ada ya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak harus memaksakan gitu. Apalagi sampai memangkas uang anggaran untuk makan itu enggak ya teman-teman. Karena kan juga uang budget aku setiap bulannya itu nggak terlalu besar, jadi aku nggak pernah mau dicampur gitu teman-teman. Walaupun misalkan ada sisa budget dari anggaran aku setiap bulannya, itu pasti aku pisahin ya teman-teman. Untuk apapun itu nanti anggaran sisanya yang penting aku sisain gitu ya teman-teman. Aku bedain gitu tempatnya, nggak aku satuin untuk challenge-challenge aku. Nah teman-teman, terima kasih ya yang udah ngedengerin aku ngoceh sampai sejauh ini. Jangan pernah bosan ya teman-teman sama video-video aku. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Karena satu subscriber aja dari teman-teman semuanya itu sangat berarti banget untuk aku. Eh, Mohon dukungannya ya teman-teman biar channel aku semakin berkembang, biar aku juga semakin semangat untuk bikin videonya. Bye-bye teman-teman semuanya.